langsung saja. Apa itu storyboard? Storyboard merupakan sketsa gambar berbentuk thumbnail yang disusun berurutan sesuai dengan rangkaian jalannya cerita. Jadi, storyboard ini sketsa gambaran dari naskah yang disusun berbentuk kotak-kotak seperti ini dengan dilengkapi dengan keterangan, misalnya ada SC, cut, BG, durasi, dialog, dan sebagainya, yang menggambarkan rangkaian jalannya cerita. Berikutnya, fungsi storyboard di sini adalah sebagai ungkapan kreatif untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual. Sehingga melalui storyboard ini, seluruh pendukung produksi video dapat melihat alur cerita dalam bentuk gambar. Alur cerita tersebut sudah disusun melalui sinopsis yang dikembangkan ke dalam naskah. Kemudian dari naskah itu disusun sketsa gambar agar dalam produksi video itu akan mudah karena dapat melihat alur cerita yang disampaikan dalam bentuk gambar. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat storyboard, misalnya jika akan menunjukkan sesuatu yang rinci, perlu melakukan pengambilan gambar dengan ukuran close up. Contoh, kita akan mengambil gambar secara close up pada jam tangan, sehingga kita menggambar sketsanya itu seolah-olah kita melakukan pengambilan gambar. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam membuat storyboard itu dapat ditambahkan arah gerak yang memandu gerakan berikutnya. Contohnya seperti ini, ada objek, kemudian ada switch pen. Ini maksudnya setelah mengambil gambar objek yang satu ini, kamera tersebut digerakkan dari kiri ke kanan untuk mengambil objek berikutnya. Jadi dalam pembuatan storyboard itu dapat ditambahkan arah gerak. Dan juga bisa ditambahkan informasi yang lain, misalnya hurufnya apa, warna, dan tata letak. Sehingga dalam penambahan komponen ini akan memudahkan seseorang untuk menerima pesan dan gagasan yang disampaikan. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu untuk membuat storyboard yang bagus, itu perlu berlatih menggambarkan komposisi dari suatu adegan tertentu dalam bentuk gambar sketsa. Nah, jadi untuk membuat storyboard, berlatihlah menggambar komposisi pada suatu adegan dengan memperhatikan komposisi gambar seperti berikut ini. Selanjutnya, dalam membuat storyboard itu bentuknya itu tidak ada yang baku, tetapi pada umumnya selalu berupa gambar thumbnail. Jadi gambar thumbnail ini gambarnya yang berbentuk kotak-kotak tadi. Biasanya storyboard ini disusun secara horizontal atau vertikal yang dilengkapi dengan area visual berupa panduan informasi nomor adegan, nomor cut atau panel, kemudian ada nomor background dan catatan adegan. Contoh bentuk storyboard yang disusun secara horizontal seperti berikut. Jadi bentuk storyboardnya disusun arah menyamping. Jadi ini disusun secara horizontal. Kemudian bentuk storyboard yang disusun secara vertikal. Jadi dalam pembuatan storyboardnya itu disusun ke arah bawah. Jadi di sini untuk gambar sketsanya, kemudian di sini untuk keterangan dan juga catatan, kemudian arahnya itu ke bawah.
keterangan-keterangan dari storyboard. Di sini dalam storyboard itu ada keterangan SC. SC itu merupakan scene atau adegan. Jadi dalam pembuatan storyboard nanti kita tuliskan scene berapa pada adegan tersebut. Misalnya sini scene 1, scene 2 dan seterusnya. Kemudian cut itu merupakan nomor pengambilan gambar berdasarkan bidikan kamera. Jadi pada storyboard animasi cut disebut juga dengan inisial. Sedangkan PN itu merupakan panel yang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian BG ini merupakan nomor dari background. Jadi misalnya ada background pemandangan itu nomor berapa, bisa tambahkan di sini nomor-nomornya. Selanjutnya durasi. Durasi itu merupakan perkiraan lama waktu dalam tiap adegan. Jadi kita dapat memperkirakan adegan di scene 1 misalnya itu kira-kira berapa detik. Selanjutnya ada dialog atau narasi. Jadi dialog atau narasi ini berisi dialog tokoh atau narasi adegan. Jadi ketika ada dialog tokohnya itu bisa kita tuliskan di sini, atau ada narasinya yang akan disampaikan oleh narator itu bisa dituliskan di sini juga. Kemudian efek itu untuk memperjelas efek kamera atau adegan. Kemudian ada catatan. Di sini merupakan catatan pengerjaan tiap adegan. Lalu untuk layout itu merupakan petunjuk gerak tertentu sebagai rincian storyboard ini apabila diperlukan. Berikut contoh pembuatan storyboard. Storyboard ini disusun secara horizontal. Pembuatan storyboard ini berdasarkan naskah yang sudah dibuat. Pada adegan pertama atau scene 1 itu menggambarkan seorang anak sedang berolahraga lari di sekitar alun-alun. Jadi dalam penggambaran sketsanya kita gambarkan seolah-olah kita memvideo seorang anak yang sedang berlari dengan durasi sekitar 5 detik. Dan kita beri keterangan pada gambar tersebut, yaitu di scene 1, SC ini scene. Kemudian cut 1, jadi untuk panel pertama atau gambar pertama dengan gambar anak yang berlari. Kemudian dilanjutkan pada cut yang kedua, yaitu pada saat melihat jam tangan. Kemudian di cut ketiga itu pengambilan gambar secara medium close up dengan durasi waktu 5 detik. Itu anak perempuan tersebut melihat jam tangan. Ini sesuai dengan naskah yang sudah dibuat di scene 1. Kemudian dilanjutkan pada scene yang kedua, yaitu di lokasinya di luar ruangan, karena di EXT ini maksudnya di luar ruangan, yaitu di teras rumah pada rumah pemain tersebut pada saat pagi hari. Jadi pada gambaran sketsanya atau di storyboard kita gambarkan pertama yaitu gambar sebuah rumah atau tempat tinggal dari pemain tersebut. Kemudian kita rencanakan pada pengambilan gambarnya dengan durasi waktu kira-kira 3 detik. Lalu dilanjutkan dengan cut yang kedua, yaitu ada seorang anak yang melihat makanan yang sudah disiapkan. Kemudian di cut yang ketiga, anak tersebut mengambil makanan.